Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Nurse Lantin Sulistiorini Eskep Mkes selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Jember, dan juga yang kami hormati Kakak Penitia PPMB Fakultas Keperawatan 2021 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini meskipun melalui via Zoom. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Rizky Adiat Marharjo, NIM 212303101062. Saya dari kelompok 3 selaku moderator pada presentasi hari ini. Untuk anggota kami terdiri dari Halimatus Sa'diyah, Ardelia Ayu Pitaloka, Iza Duryarida, Putri Zakia Ais, Novi Rohindra Sofwan, Vila Novitasari, Putri Febri Nur Hidayah, Wahyu Rizky Adiat Marharjo, Yasa Arga Lutfika, dan Vio Dwi Sagita Sinta Pratiwi. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk pemateri saya persilahkan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang poin nomor 1, yaitu alat yang terbuat dari kain. Next. Yang pertama ada kibrat es, yaitu untuk mengurangi rasa nyeri, bengkak, memar, kemerahan, dan gejala peradangan lain akibat cedera. Kemudian ada waslab, yaitu untuk menyeka tubuh bayi saat mandi. Lalu ada handuk pasien untuk mengeringkan badan pasien. Next. Kemudian selanjutnya ada baju pasien, yaitu dirancang dari pihak rumah sakit untuk memudahkan para ahli medis mengakses bagian dari tubuh pasien yang dirawat. Kemudian ada mitela untuk menekan terjadinya pembengkakan pada cedera. Lalu ada nurse cap, yaitu untuk melindungi rambut agar tidak rontok dan tercecer sehingga tidak mengganggu atau mengotori bahan dan media lain yang dapat membahayakan. Next. Lalu selanjutnya ada kain kasa, yaitu berguna untuk menutupi luka yang telah dibersihkan. Kemudian selanjutnya ada baju APD kain, yaitu sebagai alat pelindung diri. Lalu ada linen medis, yaitu lain-lain. Next. Kemudian ada cervical solar, yaitu untuk alat terapi leher untuk mengurangi gangguan pada bagian kontrol leher sehingga mampu menyangga leher dan kepala agar tidak mendongak ke belakang maupun ke depan. Kemudian ada perban tubular, yaitu untuk menyangga persendian yang cedera. Lalu ada simple island dressing, yaitu untuk menutup luka yang telah dijahit sehabis operasi. Next. Lalu ada masker, yaitu untuk mencegah penularan dan penyebaran penyakit dari atau menuju mulut dan hidung. Lalu ada heating pad, yaitu untuk menghangatkan badan bila kedinginan. Lalu ada duk steril, yaitu untuk membatasi daerah pada bagian tubuh tertentu. Next. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Vio. Yang kedua, alat terbuat dari plastik. Next. Yang pertama, ada alat bantu dengar. Alat ini berfungsi untuk pasien gangguan telinga pasien supaya dapat mendengar secara normal. Kemudian ada breast pump yang berguna untuk menguji. Kemudian ada tepel hoji digunakan apabila puting susu terluka agar bayi masih bisa menghisap ASI dari ibunya. Next.
Ada pispot yang berfungsi untuk membantu pasien yang tidak bisa buang air besar di kamar mandi. Kemudian ada masker oksigen untuk membantu pernafasan atau transfusi oksigen. Kemudian ada urine bag untuk menampung atau membuang cairan urin. Next. Lalu ada blood bag untuk menampung darah dan di dalamnya sudah terdapat koagulan atau penghambat pembekuan darah. Kemudian ada blood lancet untuk mengambil darah pada tubuh untuk dicek. Kemudian ada alat suntik yang berfungsi untuk masukkan cairan atau gas ke dalam tubuh pasien langsung ke pembuluh darah. Next. Kemudian ada pulse oximeter, alat pengukur kadar oksigen darah. Ada termometer yang berfungsi untuk alat pengukur suhu badan. Kemudian ada colostomy bag, yaitu untuk menampung feses cairan gas yang keluar dari lubang usus buatan pengganti anus. Next. Kemudian ada gelang pasien yang berguna sebagai tanda pengenal setiap pasien. Lalu ada beker plastik yang berfungsi untuk mengukur volume larutan atau bahan yang tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Lalu ada alat infus yang berfungsi sebagai jalan masuknya cairan infus ke dalam tubuh pasien. Next. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga, alat terbuat dari stainless. Next. Yang pertama ada dressing jar stainless steel. Wadah yang digunakan untuk menyimpan kapas, jarum operasi, benang operasi, dan lain-lain yang direndam di dalam alkohol. Yang kedua ada dressing sterilizing case, kegunaannya untuk tempat pembalut-pembalut yang sudah digunakan. Yang ketiga, dressing sterilizing drum, tempat mensterilkan pembalut-pembalut sebelum digunakan seperti pada tindakan operasi. Yang keempat, ada dressing trolley. Dressing trolley ini digunakan sebagai peralatan medis dengan kaki meja beroda memudahkan petugas kesehatan untuk memindahkan meja tersebut. Yang kelima, ada termometer jar sebagai tempat menaruh alat-alat termometer. Yang keenam, ada bag instrumen tanpa tutup. Biasanya wadah ini digunakan untuk menaruh instrumen-instrumen kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, klem yang belum disterilkan atau yang sudah digunakan saat operasi. Yang ketujuh, ada bedpan untuk menampung feses pada pasien yang tidak bisa ke WC atau ke toilet. Yang kedelapan, ada obstetrical stethoscope untuk mendengarkan bunyi jantung bayi dalam kandungan. Selanjutnya. Yang sembilan, ada catheter instrument tray untuk tempat menaruh peralatan kesehatan berupa kateter agar tetap steril. Yang ke-10, ada needle tray untuk menaruh alat-alat kesehatan berupa jarum-jarum. Kemudian yang ke-11, ada endodontic box. Biasanya ini digunakan sebagai tempat peralatan medis endodonsi yang digunakan oleh dokter gigi. Next. Yang nomor 12, ada near beacon, tempat membuang kapas bekas pakai, muntah, nanah, dan lain-lain. Dan bisa juga sebagai wadah obat-obatan seperti kapas, alkohol, perban, jarum, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada tabung korentang.
Tabung korentang sendiri biasanya digunakan untuk menyimpan dan meletakkan korentang agar tetap terjaga kesterilannya. Yang selanjutnya ada waskom troli. Biasanya digunakan sebagai tempat penampungan air untuk membersihkan badan pasien. Selanjutnya ada hecting set. Biasanya hecting set seperangkat instrumen kedokteran untuk melakukan tindakan bedah minor seperti hitan yang terdiri dari 18 macam item. Yang selanjutnya ada spitting mouth sebagai tempat untuk pasien membuang ludah atau riak. Selanjutnya ada loading cup stainless. Wadah untuk menyimpan iodin sementara waktu selama proses tindakan. Seperti kapas dan kasa dicelupkan iodin ke dalam wadah tersebut lalu dioleskan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya ada galipot stainless untuk tempat antiseptik dengan ukuran cukup kecil sehingga bisa masuk ke dalam bak instrumen. Kemudian ada bag instrumen sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan agar tetap dalam kondisi steril seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada forceps jar untuk menaruh pinset, klem, dan tang yang sudah disterilkan agar tetap steril. Selanjutnya, terima kasih. Baiklah, untuk acara pemaparan materi sudah dilakukan oleh kelompok. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk audien memberikan pertanyaannya kepada kelompok. Baik, dipersilakan untuk Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafira Cindra, NIM 212303101051. Saya ingin bertanya, apa saja kombinasi alat bedah dalam heating set? Sekian dari saya. Baik, mungkin dari kelompok bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Kombinasi alat bedah dalam heating set terdiri dari yang pertama bag instrumen, kedua pisau bedah, yang ketiga gunting, yang keempat forceps, yang kelima tang, yang keenam jarum, dan yang terakhir ada benang. Apakah diterima? Iya, bisa saya terima. Baik, mungkin ada yang akan mengajukan pertanyaan lagi. Silakan. Baik, silakan dari Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Duria Rida dengan NIM 2123031011024. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana perawatan alat-alat kesehatan yang terbuat dari logam. Terima kasih. Baik, saya Putri Zaki Ais. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Kak Iza, yaitu cara perawatan alat dan bahan baku alat yang yaitu pertama menyimpan pada tempat yang bertemperatur tinggi yaitu 30 Celcius, 37 Celcius untuk menghindari terjadinya karatan dan lingkungan yang kering. Kalau perlu memakai bahan silikon sebagai penyerap uap air. Yang kedua yaitu sebelum disimpan, alat harus bebas dari kotoran, debu atau air yang melekat, kemudian olesi dengan minyak oli atau parafin cair. Bagaimana Mbak? Apa sudah jelas? Iya, terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, silakan pada Udien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Putri Febri Nur Hidayah dengan NIM 212303101060. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana cara mensterilkan alat instrumen kesehatan yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Febri, yaitu bagaimana cara mensterilkan alat instrumen kesehatan yang baik dan benar. Yang pertama bisa dengan pemanasan, kemudian yang kedua bisa dengan radiasi sinar gamma, ketiga melalui filtrasi atau penyaringan, dan yang keempat melalui bisa menggunakan desinfeksi. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi daripada audien, saya persilakan untuk notulen membacakan kesimpulan materi pada presentasi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu alat instrumentasi ada yang terbuat dari kain, plastik, dan stainless. Setiap alat memiliki fungsi serta cara merawat yang berbeda-beda. Alat yang berbeda bahan, beda pula cara merawatnya, serta beda pula cara penggunaan dan penyimpanannya. Baik, demikian pemaparan materi kelompok 3 yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.